ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi khatib dan tentunya jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan Islam, meningkatkan kualitas mutu daripada Islam kita, kualitas dan mutu iman kita, dan kualitas ihsan kita dengan sebenar-benar keislaman, dengan sebenar-benar keimanan dan sebenar-benar keihsanan, sehingga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian hati yang selalu terpaut, tertuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak henti-hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sebulan yang lalu kita mengekspresikan, mengungkapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita, yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kezulumat, dari kegelapan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala menuju cahaya Islam, wa nurullah, menuju cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ekspresi cinta kita, ungkapan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab diturunkannya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya syafaat beliau kita nantikan pada hari kiamat nantinya, tentunya syafaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala diturunkan di dunia ini, di saat ini, di tengah hajat kita, di tengah kebutuhan-kebutuhan kita, khususnya kebutuhan Masjid Al-Falah dalam menyukseskan, dalam mengembangkan, memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi, dengan mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan segala urusan kita, seluruh urusan pengurus masjid, panitia pembangunan dalam menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan masjid ini. Dan mudah-mudahan kita dibukakan oleh hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan infak yang terbaik dalam mengembangkan dan membangun masjid atau tempat-tempat sujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah, man bana masjidan banallahu lahu fil jannah baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Minimal, setidaknya kalaupun kita tidak punya rumah, minimal kita sudah punya minimal satu sak semen kita tempelkan,
sudah kita masukkan ke surga nantinya dengan menyumbangkan sebagian daripada harta kita untuk pembangunan tempat-tempat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini secara nasional kita memperingati peristiwa besar, yaitu tentang pemuda. Bahwasanya pada hari ini, pada tanggal 28 Oktober 1928, kurang lebih 96 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia dengan beragam latar belakang, suku, budaya, bangsa, dan agama telah mengikrarkan untuk bersatu, berbahasa satu, berbangsa satu, bernegara satu, yaitu Indonesia. Tentunya di sini bagi kita para pemuda Muslim, pemuda Islam saat itu, ekspresi ataupun ungkapan-ungkapan kecintaan mereka kepada tanah air merupakan bagian ekspresi keimanan mereka untuk membebaskan diri mereka dari segala macam bentuk keterbelakangan, dari segala bentuk kezaliman yang menindas umat Islam khususnya dan bangsa rakyat Nusantara saat itu. Karena tentunya Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, laisa minna man la yahtammu bi umurina. Bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memperdulikan urusan dari kaum kami. Maka saat itu para pemuda tentunya telah bangkit peduli dengan kondisi bangsa saat itu yang tertindas di bawah naungan penjajah, di bawah penindasan penjajah, dieksplorasi seluruh alam, tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi, tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Maka muncul kepedulian para pemuda untuk bangkit bersatu, untuk membebaskan, untuk menjelaskan identitas diri mereka sebagai orang Indonesia. Nah, tentunya kita saat ini yang 96 tahun yang lalu, yang kita hidup di era sekarang, tentunya menjadi kewajiban kita untuk meneruskan, meneladani, meneruskan dan meningkatkan perjuangan para pemuda-pemuda yang telah mereka berbuat untuk bangsa ini. Dan tentunya sebagai seorang pemuda Muslim, Al-Quran telah memberikan karakteristik, gambaran, contoh bagaimana wujud ataupun karakter daripada pemuda Muslim tersebut. Sebagaimana yang khatib baca di pembukaan khutbah tadi, khatib akan mengupas singkat tentang bagaimana karakteristik pemuda Muslim berdasarkan dari surah Al-Kahfi ayat 10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung kepada Allah, berlindung ke dalam gua, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Surat Kahfi ayat 10. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ashabul Kahfi menceritakan tentang kisah pemuda idaman dalam Al-Quran. Bahwasanya dari surah Al-Kahfi tersebut dikisahkan ada 7 orang pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Dalam tafsir As-Sahwi disebutkan ke-7 pemuda tersebut bernama Malzelmena, Tahlika, Martinus, Nainunis, Sariyulis, Zunawaris, dan Falisah Tahyunis, dan satu ekor anjing yang bernama Kitmir. Dan saat itu para pemuda itu, 6 pemuda ini melarikan diri dari penindasan raja yang zalim, yaitu Raja Dakyanus, yang memerintah pada tahun 249 sampai dengan 250 Masehi, yaitu dengan memerintahkan kepada para pemuda ini yang merupakan para pemuda-pemuda bangsawan
untuk menyembah berhala. Beragam upaya dilakukan, tawaran-tawar ditawarkan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah, pihak penguasa saat itu agar pemuda itu mengikuti perintah raja. Ya, yang konsekuensinya ketika tidak mentaati atau mematuhi perintah raja tersebut, maka hukumannya adalah eksekusi mati. Maka ketika pemuda tersebut dipanggil oleh raja untuk menghadap, mereka memutuskan untuk melarikan diri ke gua. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah seorang pengembala, yang kemudian pengembala tersebut yang bernama Palias Yunis, ya, dengan anjingnya itu bernama Kitmir, mereka masuk gua di wilayah Gunung Takius. Kemudian di dalam gua mereka menyelamatkan diri dengan meningkatkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan qadar Allah, dengan kekuasaan Allah, mereka ditidurkan, terlelap tidur selama 309 tahun. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diutuslah salah seorang dari mereka untuk turun gunung untuk membelanjakan uang yang ada untuk membeli makanan. Akan tetapi begitu kagetnya mereka, begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, ternyata mereka di dalam akan digambarkan tertidur selama 309 tahun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Singkatnya, bagaimana seharusnya karakteristik seorang pemuda, khususnya pemuda muslim di era milenial, yang dapat kita ambil atau kita ambil intisari hikmah daripada cerita dari soal kahfi ini. Yang pertama, bahwasanya seorang pemuda dia harus hendaknya memiliki iman yang teguh dan kokoh pada keimanannya. Tentunya kita tahu, ya, di era milenial ini, di era yang seluruhnya ingin eksistensi, diungkapkan, diekspresikan, masing-masing pemuda kadang-kala karena ingin tenar, ingin masyhur, ingin viral, melakukan hal-hal yang menyebabkan keimanannya ataupun akhlakul karimahnya sebagai seorang muslim tergadaikan karena ingin viral, karena ingin terkenal, karena ingin banyak pengikutnya. Nah, tentunya di sini seorang pemuda diharapkan memiliki keimanan yang teguh dan kokoh. Tentunya dengan kita sadari al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazdadu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah ketika kita banyak melakukan ketaatan, dan dia akan berkurang ketika banyak melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, perlu media-media ataupun sarana-sarana untuk mengakomodir, menyalurkan potensi-potensi pemuda agar mereka terjaga identitasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dengan memperkokoh keimanan mereka, di antaranya dengan memamurkan masjid, membentuk remaja-remaja masjid, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang merupakan solusi alternatif bagi mereka untuk berekspresi, mengungkapkan, mengeluarkan potensi-potensi kepemudaannya. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi, bahwasanya seorang pemuda harus berani menentang kezaliman dan penindasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oligarki ataupun para penguasa. Bagaimana resiko yang dihadapi oleh para pemuda? Tentunya di situ dilanjutkan dengan poin yang ketiga. Para pemuda dengan semangat yang tinggi, dengan energinya yang kuat, kemudian dengan rasionalitasnya yang tinggi, yang nalarnya yang tinggi, kemudian dengan kekuatan yang ada, tentunya merupakan upaya-upaya yang khas dimiliki oleh para pemuda. Tapi ingat, jangan sampai kita melalaikan diri kita untuk bertawakal ala Allah. Inilah yang dilakukan oleh para Ashabul Kahfi dengan menyelamatkan dirinya
dari ancaman raja yang zalim, kemudian Allah memberikan petunjuk dan hidayah dan rahmatnya. Maka disitulah perlu kita memahami bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya solusi ataupun jalan keluar yang tidak terduga-duga baginya. Di sini perlu penanaman keimanan, keislaman, perlu pelatihan. Proses keimanan tidak datang ujug-ujug, tidak datang tiba-tiba. Perlu pembinaan dan perlu pembentukan keimanan, pelatihan sehingga para pemuda condong hatinya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian 3 intisari yang dapat kita ambil dari surah Al-Kahfi yang berkaitan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda ataupun 28 Oktober 2022. Mudah-mudahan kita para pemuda dapat menjadi sosok pemuda khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik pemuda khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagaimana kata pepatah, laisal fata man yaqulu kan abi, walakinnal fata man yaqulu ha anada. Seorang pemuda bukanlah yang mengatakan bapak saya dulu seperti itu, akan tetapi para pemuda adalah mengatakan inilah saya. Maka saya akan di sini akan menambahkan, pemuda itu bukanlah mereka yang mengatakan dulu bapak saya pernah menjabat ini dan itu. Akan tetapi pemuda adalah mereka yang selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya dengan mendoakan mereka di setiap hembusan napasnya dan berusaha menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehat, alhamdulillah. Ayo kapan main kita Pak Gu? Ya, insyaallah. Ya. Wah, megah masjidnya ya.